Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi Ruang Aringus Cepot, saran informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcastnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Insyaallah. Alhamdulillah, malam luar biasa. Sayup-sayup terdengar jawaban di depan saya ini. Nah, mari kita sapa nih para sobat religi. Insyaallah edisi kali ini kita mengetengahkan mengenai apa itu sih urusan agama Islam dan pembinaan syariah. Sebelumnya kita sudah wawancara dengan bincang-bincang dengan kasihnya. Nah, kalau sekarang kita akan berbincang dengan salah satu stafnya yang ngurusi urusan KUA, Kantor Urusan Agama. Baik, telah hadir bersama kita di sini Bapak Haji Ahmad Zunaidi, MPD. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak San ya? Alhamdulillah. Pak Haji gimana? Sehat juga kan? Alhamdulillah luar biasa hari ini kita disuguhi dengan pagi yang sangat cerah Pak San. Cerah ya. Alhamdulillah. Luar biasa dan panas juga ya. Iya. Udah mulai ada perubahan cuaca ya Pak Haji ya. Nah, sobat religi, beliau ini adalah yang penanggung jawab urusan-urusan per-KUA-an ya. Nah, akan kita tanya nih, kita ulik nih bagaimana sih program-program KUA, kemudian layanan KUA, bagaimana kepenghuluan, lalu apa saja sih program-program tahun ini yang menjadi prioritas, lalu harapan beliau nih. Nah, jadi langsung saja kita langsung ke beliau. Bagaimana Pak Haji nih, bagaimana dengan tugas-tugas selama ini? Baik di Urais bin Syar nih. Sobat religi Ruang Cepot. Alhamdulillah sejak Februari kemarin saya ditugasi di seksi Urais. Di seksi Urais memang ada beberapa bagian yang ditangani atau yang dilaksanakan di seksi Urais. Salah satunya memang saya diberi tanggung jawab untuk memegang tentang KUA dan kepenghuluan ya. Dimana kita tahu bahwa 7 prioritas Menteri Agama yang digalakkan oleh Menteri Agama kita untuk periode sekarang ini adalah salah satunya revitalisasi KUA. Dimana yang 7 itu salah satunya revitalisasi KUA menjadi skala prioritas Menteri Agama. Nah, untuk menindaklanjuti program prioritas Menteri Agama ini, di mana dituangkan ke dalam keputusan Menteri Agama nomor 758 tahun 2021 tentang revitalisasi KUA, di mana tujuan revitalisasi KUA itu adalah untuk meningkatkan layanan keagamaan kepada masyarakat di tingkat kecamatan, di mana memang seperti kita pahami bahwa revitalisasi itu mempunyai makna menghidupkan kembali, pemberdayaan, peningkatan pemberdayaan yang menjadi tugas pokok KUA. Salah satunya adalah meningkatkan layanan keagamaan di tingkat kecamatan. Yang kedua, menurut KMA 758 tahun 2021 itu tujuan revitalisasi KUA ini juga meningkatkan kualitas kehidupan umat beragama. Itu menjadi tujuan untuk peningkatan di tingkat kualitas di KUA. Di mana memang strateginya untuk meningkatkan layanan yang tadi itu, layanan keagamaan dan meningkatkan kualitas kualitas kehidupan umat beragama, salah satunya strateginya itu peningkatan kapasitas kelembagaan. Jadi kapasitas lembaga KUA mencoba ditingkatkan, salah satunya yang mungkin penyempurnaan standar pelayanan, transformasi digital layanan, peningkatan kualitas juga itu menjadi strateginya, dan penguatan regulasi dan penguatan integrasi data yang ada di KUA. Itu menjadi mungkin indikator atau program-program untuk peningkatan revitalisasi KUA ini. Itu Pak. Tujuan akhirnya masyarakat puas dengan layanan KUA ya. Kan selama ini ada seolah-olah
anggapan bahwa KUA itu kantor urusan akad nikah. Ya, Iya kan? betul, betul. Padahal yang diurusi KUA tidak hanya Ya, itu. KUA itu kan Miniatur Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Ya, jadi sekarang memang KUA mencoba untuk transformasi atau berubah mungkin ya, berubah yang image-nya hanya mengurusi catatan pernikahan. Sekarang semua layanan keagamaan yang ada di yang menjadi tugas pokok fungsi di kantor kementerian kabupaten mungkin bisa dilayani dulu di tingkat kecamatan, yaitu di tingkat KUA. Yang kemarin kita hanya mungkin image-nya hanya melayani catatan pernikahan saja, sekarang ada program bimbingan perkawinan juga bagi calon pengantin, ada juga bimbingan perkawinan bagi usia remaja remaja usia sekolah juga sekarang sedang digalakkan. Oh, yang namanya BRUS itu ya? Ya, betul. Ada salah satu program kita di tingkat KUA itu adalah BRUS, bimbingan remaja usia sekolah. Dan itu masih tiap tahun berlanjut? Ya, alhamdulillah tahun ini juga masih berlanjut. Tahun kemarin kita ada 40 kegiatan dan tahun ini insya Allah juga ada 40 kegiatan. Karena memang itu program ya, karena program. Jadi mereka tercerahkan. Jangan asal mengikatkan sesuatu yang belum jelas ya. Betul. Jadi harus ada bahan dulu. Pernikahan kan mungkin salah satu yang perlu dipersiapkan. Dipersiapkan itu dari mungkin pengetahuannya atau mungkin juga persiapan dalam menjalani pernikahan itu sendiri. Tidak hanya melihat pernikahan itu enaknya saja mungkin ya. Mungkin dibalik enaknya itu banyak yang enaknya mungkin. Berarti memang mereka harus kena. Jadi karena banyak terjadi pas faktor-faktor perceraian dan mereka belum siap karena ketidaksiapan mereka dalam menjalani pernikahan. Dan bagaimana sekarang? Kan ada aturan minimal 19 tahun. Sekarang sudah mulai targetnya sudah mulai tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah untuk mungkin usia perkawinan di kita mungkin mereka di masyarakat kita sudah mulai menyadari itu dan mengetahui itu. Jadi memang jarang sekali kita temukan sekarang pernikahan yang di bawah umur atau usia pernikahan. Ya betul Pak Hasan. Alhamdulillah itu mereka sudah menyadari itu. Dan salah satunya melalui BRUS. Dan salah satunya melalui BRUS mereka juga diberikan pembekalan dan pengetahuan. Mungkin salah satu pembekalan itu usia pernikahan itu mereka harus tahu dan harus paham, sadar betul bahwa usia yang benar-benar memang siap untuk menjalani pernikahan ya usia yang 19 tahun itu untuk usia pernikahan yang sesuai undang-undang. Lalu di luar itu ada satu kabar baik, kita mendapat penghargaan mengenai program Sapa KUA. Ya, alhamdulillah. Ini apa nih betul. isinya itu Sapa KUA itu seperti apa tuh? Jadi Dirjen Bimas Islam tahun ini juga ada program Sapa KUA yang mungkin menyapa KUA itu. Tujuannya untuk pembekalan ataupun pembinaan di tingkat KUA yang dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu Direktorat Bimas Islam. Setiap hari itu dilakukan semacam ada sosialisasi, ada pengarahan ataupun pembinaan melalui Zoom meeting. Dilakukan itu selama bulan Ramadan kemarin. Setiap hari di jam 9 sampai jam 11-an kalau nggak salah gitu. Itu kan dari 40 semuanya atau ada dipilih? Nah, dari 40 kawan. Dari program Direktorat Bimas Islam itu menyentuh semua KUA yang ada di Indonesia. Semua se-Indonesia. Ya. Mereka mengikuti program Sapa KUA melalui Zoom meeting itu dan tidak terlepas di 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor mereka juga mengikuti. Mungkin salah satu yang dianggap aktif. Aktif mungkin dalam segi informasi ataupun mungkin bertanya ataupun mungkin responsif terhadap program Sapa KUA itu salah satu adalah KUA Cigombong yang ada di Kabupaten Bogor ini dan alhamdulillah KUA Cigombong ini menjadi salah satu mendapat penghargaan dari program Sapa KUA yang kemarin dilaksanakan oleh Dirjen Bimas Islam. Ini Sobat Religi, hal-hal semacam ini perlu kita ketahui bahwa KUA itu sudah mulai
berbenah ya, benar berbenah. Ya, Apalagi sekarang kita akan juga menyaksikan mungkin nanti yaitu semacam program KUA unggulan ya, atau namanya apa tuh yang di Ciawi? Oh iya, itu pilot project, pembangunan KUA melalui SBSN yang menjadi percontohan nasional, tingkat nasional. Jadi pemerintah dalam Kementerian Agama akan membuat contoh bangunan menjadi contoh yang mungkin dianggap contohan ideal yang paling ideal yang untuk melayani masyarakat. Di situ kan pembangunan balai nikah dan layanan haji terpadu. Jadi bukan hanya untuk pencatatan nikah saja atau untuk pelaksanaan pernikahan saja, tetapi juga di situ insya Allah akan layanan haji terpadu, di mana kalau memang sementara ini kita untuk melayani pendaftaran haji itu hanya dilakukan di mungkin kantor Kementerian Agama di sisi PHU yang ada di Cibinong. Ketika nanti KUA pembangunan KUA dan layanan haji terpadu di Ciawi itu sudah selesai dan bisa dipergunakan, mungkin nanti layanan haji akan ada juga di titik di Ciawi itu. Ya, betul. Mendekatkan masyarakat ya. Mendekatkan masyarakat bagi daerah Ciawi dan sekitarnya agar tidak pendaftaran haji itu tidak memakan lebih waktu lagi di Cibinong. Jadi bisa dilakukan di Ciawi. Dan kemungkinan mungkin di hampir tiap wilayah ya. Ya, mungkin nanti arahnya ke sana, Jadi kan seperti kita kan ada Bogor Barat. Ada Bogor Barat, mungkin nanti di sana. Nah, untuk tahun ini memang hanya programnya itu yang pertama itu dilakukan hanya di Ciawi, sementara di Ciawi karena menjadi percontohan nasional di tingkat nasional se-Indonesia itu adanya di Ciawi untuk pembangunan atau nanti layanan nikah dan layanan haji terpadu itu diadakan di KUA Ciawi. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Tahun ini selesai. Mudah-mudahan di bulan September sudah selesai. Ya, insya Allah targetnya bulan September atau Oktober insya Allah sudah selesai dan mungkin mudah-mudahan bisa dioperasi di tahun 2024. Luar biasa Pak Sobat LG itu. KUA sudah mulai kan di kita di Kabupaten Bogor yang memang jumlah penduduknya luar biasa banyak ya. Melebihi satu negara Singapura 5 juta ya. Betul. 5 juta lebih. Nah makanya layanannya KUA-nya memang benar-benar harus ditingkatkan. Nah selanjutnya ada lagi tuh yang lumayan sering juga orang bertanya mengenai isbat nikah. Isbat nikah, kemudian juga layanan yang lainnya mengenai harian sesat, ya kan? Kemudian penyalahgunaan narkoba, produk halal. Nah, nanti ini produk halal kita akan tanyakan, tapi mungkin bukan dengan Pak Haji ya. Ya betul. Nah, itu selama ini apa tantangan, kendala atau apalah yang dialami oleh KUA dalam program-program tersebut? Apakah sudah lancar-lancar saja? Baik. Itu tadi image masyarakat kan selama ini taunya bahwa KUA itu hanya melayani tentang pernikahan. Itu image-nya. Kebanyakan image di masyarakat itu seperti itu. Ya, dan kita memang tidak bisa menyalahkan keadaan seperti ini, di mana masyarakat masih menganggap KUA itu keperluannya hanya untuk pencatatan pernikahan. Tapi memang sekarang ada beberapa program yang mungkin ujung tombaknya adalah KUA. Salah satunya sekarang adalah produk halal, di mana sekarang semua pelaku usaha yang produknya itu adalah berbentuk yang bisa dimakan atau makanan, nah itu harus mempunyai label halal. Mungkin program produk halal yang gratis yang mungkin nanti oleh teman kita ya, rekan kita Pak Ade yang bisa dijelaskan secara ini, ada program produk halal itu yang gratis itu sampai tahun 2024. Setelah 2024 mungkin nanti ketika kita punya usaha berbentuk makanan yang ingin mempunyai label halal, nah itu harus berbayar nanti. Sekarang masih gratis. Sekarang produknya tapi lebih jelas nanti oleh Pak Ade ya, Pak Ade yang karena
beliau yang menangani. Karena pasti mereka juga masyarakat tuh akan bertanya prosedur seperti apa ya. Ya, prosedurnya Mana seperti saja apa. yang Iya, bisa- betul. Persyaratannya apa saja yang harus dilengkapi? Salah satu syaratnya untuk misalnya mendapatkan label halal itu apa saja? Nah, itu nanti ada yang lebih paham itu. Nah, yang lainnya itu tadi jalan program yang lainnya alhamdulillah sudah Ya, selesai betul. Sekarang antisipasi aliran sesat juga sebetulnya pendeteksian dini itu ada di tingkat kecamatan. Dan karena kita menyadari juga bahwa SDM ataupun jumlah pegawai di KUA itu kan sangat minim sekarang dengan layanan dan tanggung jawab yang begitu besar dan jumlah SDM kita yang terbatas. Nah, itu memang itu menjadi kendala kita sebetulnya, itu yang pertama. Yang keduanya juga alhamdulillah dengan adanya para penyuluh agama non PNS ataupun yang kita sering pahami dengan penyuluh agama honorer, ya ini membantu sekali di mana para penyuluh agama non PNS ini kan mempunyai tupoksi masing-masing. Ada yang menangani produk halal, ada yang menangani antisipasi aliran sesat, ada juga yang keluarga sakinah, terus juga zakat wakaf. ada juga yang zakat wakaf. Nah, itu sangat membantu tugas-tugas yang ada di KUA. Nah, untuk program isbat nikah, isbat nikah itu sebetulnya kan produknya bukan produk KUA. Harus kita pahami bahwa isbat nikah itu adalah produknya produk pengadilan agama, Ya. di mana isbat nikah itu kan pengesahan pernikahan yang sudah terjadi di masa lalu yang belum sempat dicatat di KUA. Nah, untuk legalisasinya itu yang berhak mengeluarkan bahwa pernikahan yang terjadi di masa lalu itu bisa disahkan, yaitu bisa disahkannya oleh pengadilan agama. Setelah itu dapat Setelah nanti pengadilan mengakui dan mengesahkan perkawinan yang sudah dilakukan yang tanpa percatatan itu, setelah mempunyai putusan pengadilan bahwa perkawinan itu disahkan, nah itu bisa mengunjungi KUA untuk dibuatkan kutipan akta nikahnya. Tetapi prosesnya adalah di pengadilan agama terlebih dahulu. Baru setelah selesai di pengadilan agama dan ada putusan dari pengadilan agama, baru bisa disahkan dan diberikan kutipan akta nikahnya oleh KUA. Itu prosesnya kesananya kan untuk akte anak lahir ya, anak ya betul kan? Memang yang perlu masyarakat kita sadari dan pahami sekarang bahwa pencatatan perkawinan di KUA itu kan mempunyai legalitas yang banyak kegunaannya sebetulnya. Kutipan akta nikah itu kan bisa digunakan dalam pembuatan KK, salah satunya kan, kartu keluarga, ataupun nanti ketika mempunyai anak mereka harus membuat akte kelahiran anak juga, salah satunya adalah mungkin adalah akta kutipan akta nikah itu. Maka ya perlu disadari oleh masyarakat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh misalnya salah satu suami atau istri itu ya harus tercatat di KUA. Dan harus disadari juga, harus dipahami juga masyarakat, ketika pencatatan pernikahan yang dilakukan di KUA selama jam kerja itu kan 0 rupiah atau tidak ada biaya yang harus dikeluarkan selama percatatannya dilakukan di KUA dan di jam kerja. Ya, jadi jangan takut nih sekarang nih masyarakat nih, nikah harus resmi, harus dicatat oleh KUA itu supaya pernikahannya bisa tercatat dan bisa terdata di catatan KUA menjadi resmi. Iya. Nah, terus mungkin ini terakhir nih, kan kita udah me-launching WA Center di tiap KUA. Berarti 40 KUA itu ada WA Center. Iya. Kayaknya mungkin hanya Kabupaten Bogor nih, nggak tahu ya di kabupaten kota lain. Mudah-mudahan juga ada. Nah, sejauh ini bagaimana nih perkembangannya WA Center di tiap KUA tuh? Untuk WA Center ini alhamdulillah ini sudah bisa berjalan dengan sesuai harapan kita, bahwa ada beberapa masyarakat yang mungkin bermanfaatkan layanan ini. Banyak masukan-masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang layanan yang ada di KUA dan bisa dibantu dan bisa dijawab di layanan WA Center ini, Pak. Alhamdulillah ini bisa berjalan. Alhamdulillah. Nah, harapan ke depan nih tentang layanan KUA dan yang lain ini bagaimana nih? Jadi gini ya, untuk program revitalisasi KUA itu kan
ini program Gusmen kita atau menteri kita itu sampai tahun 2024. Dan kita yakin bahwa revitalisasi kawah itu kan nggak mudah, banyak kendala, banyak tantangannya juga ya. Nah, salah satu revitalisasi kawah itu kan peningkatan selain sumber daya manusia juga harus dibarengi dan diiringi dengan peningkatan sarana prasarananya. Contoh misalnya ketika di kawah kita SDM-nya sudah bagus, tetapi sarananya tidak mendukung, nah ini juga akan menjadi ketimpangan dan menjadi salah satu faktor ya mungkin kendala yang perlu kita kita perhatikan juga. Contoh begini, untuk layanan digitalisasi kawah kan butuh banyak, misalnya ada laptop, ada jaringan juga kuota. Yang kita sadar bahwa Kabupaten Bogor kan di internet saja kan banyak daerah-daerah yang belum begitu stabil ya internetnya, itu menjadi kendala. Nah, ya harapan kita sih yang pertama peningkatan revitalisasi ini bisa diiringi dengan peningkatan sarana prasarana juga, bahwa memang tahun ini revitalisasi kawah di Kabupaten Bogor kan tahun 2023 itu fokusnya untuk 4 kecamatan dulu Pak. Ya. Jadi salah satu 4 kawah yang masuk ke rencana revitalisasi kawah di tahun 2023 itu salah satunya kawah Kecamatan Bojonggede, kawah Kecamatan Babakan Madang, kawah Kecamatan Sukaraja, dan kawah Kecamatan Ciampea. Itu untuk tahun 2023 itu fokus di revitalisasi kawah 4 kecamatan ini. Di luar Ciawi itu ya? Karena memang Ciawi itu programnya pembangunan KUA. Adanya pembangunan KUA untuk KUA percontohan se-Indonesia ya, percontohan nasional se-Indonesia nanti. Nah, jadi untuk 4 rapid cat KUA ini kemarin sudah mendapatkan sarana prasarana, ada laptop, udah diterima kiriman laptopnya dari Dinas Islam, juga ada backdrop untuk front office. Jadi nanti untuk revitalisasi kawah itu kan front office-nya seragam. Ketika kita jadi rencananya kawah itu nanti bentuk bangunannya, halaman front office atau front office-nya, tampilan depannya dan juga tampilan balai nikahnya itu seragam. Jadi semua sama. Nah, untuk tahun ini hanya 4 kawah dulu itu yang mendapatkan, sementara hanya 4 kawah itu yang baru mendapatkan backdrop front office dan backdrop untuk balai nikah. Di tahun 2022 kemarin itu 2002 tahun kemarin nih itu 1 kawah revitalisasi itu kawah Cibinong. Tambah 4 kawah untuk tahun 2023, jadi sudah 5 kawah yang direvit. Dari 40 berarti tinggal 35 lagi. Tinggal 5 lagi. Mudah-mudahan selesai di tahun depan. Baik, Haji, terima kasih nih atas penjelasannya mengenai seputar KUA. Satu lagi ke penghuluan. Nah, gimana jumlah penghulu kita nih belum kita bahas nih. Betul. Nah, ini juga menjadi kendala sebetulnya ya. Menjadi kendala kita dengan jumlah penduduk yang sekian banyaknya. Kita KUA tahu saat ini KUA yang aktif ya, yang masa aktif KUA kita hanya tinggal tersisa 85 kawah. Sebetulnya secara rasio kita harusnya jumlah kawah kita itu di atas 150 kawah. Seharusnya kalau menurut jumlah penduduk kita. Penghulunya itu 85. Rasio penghulu itu hanya ada 85 dari total kebutuhan minimal 150 penghulu. Berarti kurangnya sekitar 60-an ya, 60-an lah itu kekurangan penghulu kita. Nah, jadi juga kita mohon kesadaran pengertian dari masyarakat nih ketika ada beberapa waktu yang diingini dari pencatatan pernikahan mereka. Misalnya masyarakat nih ingin pernikahannya dihadiri oleh penghulu di hari Minggu misalnya di jam 9. Ketika salah satu kecamatan penghulunya hanya 2 orang dan pernikahan di jam 9 itu ada 10 pernikahan misalnya itu tidak mungkin bisa dihadiri oleh penghulu kita yang ada di kita karena memang keterbatasan penghulu. Ini juga menjadi salah satu kendala kita. Dan mungkin ya kan kita tahu juga bahwa penghulu belum ada pengadaan atau pengadaan atau penerimaan penghulu secara nasional kan belum ada.
Baru kemarin memang ada pengangkatan penghulu dari P3K. Katanya ada 2 orang penambahannya, dan itu Baru 2 ya. baru 2 dinyatakan lulus dan mereka belum menerima SK, jadi mereka belum bisa bekerja sesuai dengan SK-nya ya. SK-nya itu ya. Jadi harapan tahun depan mungkin ada lagi penambahan jumlah penghulu. Tuh, untuk kuantitasnya kita masih butuh penambahan. Nah, untuk segi kualitasnya juga ini ada beberapa program yang sedang digalakan di tingkat pusat, juga ada di tingkat Kanwil, dan alhamdulillah kita kemarin sudah mengadakan 2 program untuk peningkatan kapasitas atau kompetensi penghulu. Sudah dilaksanakan di tingkat kabupaten. Kemarin kita sudah sosialisasi tentang kebijakan tata kelola organisasi tingkat KUA yang baru, dan alhamdulillah pada waktu itu sebagai narasumber kita adalah Kasubdit Bina KUA alhamdulillah secara Zoom, tapi ya secara Zoom. Dan yang kemarin yang kedua program yang sudah dilakukan oleh Seksi Urais adalah capacity building, jadi peningkatan kapasitas kepenghulan yang ada di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah sudah kita laksanakan 2 kegiatan ini yang tujuannya masing-masing meningkatkan kualitas dan kompetensi penghulu yang ada di Kabupaten Bogor. Baik, terima kasih Pak Haji atas penjelasan dan informasi seputar KUA-nya. Pastinya kita Sobat Religi mengharapkan peran KUA yang lebih lagi, dan perlahan tapi pasti KUA di Kabupaten Bogor mulai merevitalisasi dirinya. Mudah-mudahan lancar dan sukses tentu dengan dukungan kita semuanya. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Haji. Sama-sama Pak Junaidi dan Pak Sobat Religi, kita akhiri dulu. Kita akan lanjut dengan pembahasan mengenai produk halal dan yang lainnya bersama dengan rekan dari Seksi Urais. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.